Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dita Dewinta, NIM 4212121009, kelas PSPF 2021A. Pada video kali ini, saya akan membahas mengenai fenomena permasalahan yang sedang marak terjadi di masyarakat Indonesia, yaitu lesbian, gay, biseksual, dan transgender, atau biasa disebut dengan LGBT. Dengan mata kuliah Pendidikan Pancasila dan dosen pengampu Ibu Apriani Harahap, SPD, MA. Adapun tujuan pembelajaran pada video adalah yang pertama untuk mengetahui apa itu LGBT, yang kedua untuk mengetahui bagaimana LGBT menurut perspektif agama, sosial, dan hukum, dan yang ketiga untuk mengetahui saran atau solusi yang dapat dilakukan terhadap perilaku LGBT. Untuk pembahasan lebih lanjut, mari kita simak penjelasan mengenai LGBT berikut ini. Pada saat ini, fenomena lesbian, gay, biseksual, dan transgender atau biasa kita sebut dengan LGBT menjadi isu yang banyak diperbincangkan oleh masyarakat di Indonesia. Dengan maraknya promosi atau iklan kaum LGBT di media sosial, propaganda perekrutan oleh kaum LGBT telah menyentuh berbagai media sosial. Bahkan kelompok LGBT juga sudah menjalar ke kampus, sekolah, dan tempat umum lainnya. Dalam merespon maraknya aktivitas atau gerakan komunitas LGBT di Indonesia, secara umum dapat dikelompokkan menjadi 3 perspektif yang menjadi titik penting di dalam perdebatan LGBT di Indonesia. Yang pertama, ada perspektif secara agama, perspektif secara sosial, dan perspektif secara hukum. Bagaimana LGBT menurut perspektif agama? Tanpa membahas dari sudut pandang agama pun, sebenarnya rata-rata orang sudah paham bahwa LGBT itu salah. Bahkan itu bertentangan dengan hukum alam melalui pernikahan sesama jenis. Islam adalah agama kemanusiaan, agama yang memanusiakan manusia, maka cara menyikapi orang-orang yang berbuat maksiat itu adalah dengan membedakan antara perbuatan dan orangnya. Jadi, dalam Islam yang harus dihindari dan yang harus dijauhi itu perbuatan maksiatnya. Sementara pelakunya, mereka adalah manusia yang harus diberikan kasih sayang dan dijaga harta dan martabatnya. Justru mereka harus dirangkul, mungkin karena kehilafan atau 1-2 hal jadi melakukan perbuatan yang tidak dibenarkan agama. Mayoritas agama di dunia sangat melarang perilaku kelainan LGBT ini. Namun, kelainan LGBT saat ini menjadi semakin kontroversial ketika ada organisasi dan gerakan yang terus memperjuangkan hak kebebasan dan normalitas LGBT itu sendiri. Yang kedua, LGBT menurut perspektif hukum. LGBT merupakan suatu tindakan amoral yang bertentangan dengan fitrah manusia, di mana dalam LGBT, dalam kajian hukum perkawinan bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 serta kompilasi hukum Islam itu sendiri. Pada umumnya, kelompok LGBT di bawah payung hak asasi manusia meminta masyarakat dan negara untuk mengakui keberadaan komunitas ini. Bila dilihat dari ketentuan Konstitusi Indonesia, yakni pasal 28J Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan sebagai berikut, yaitu setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia dan orang lain dalam tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Atas dasar pasal tersebut pula, komunitas LGBT seakan-akan memiliki payung hukum atau legalitas dalam mengaktualisasikan dan mengembangkan komunitasnya. Selain itu, komunitas LGBT cenderung meminta kepada masyarakat luas dan negara
khususnya untuk menghormati keberadaan agar dapat berinteraksi dengan masyarakat lainnya sebagaimana mestinya. Dan yang ketiga, LGBT menurut perspektif sosial. Penyimpangan LGBT menurut sudut pandang sosial masuk dalam perilaku menyimpang. Perbuatan ini terjadi karena adanya penyimpangan perilaku individu maupun kelompok dari berbagai aturan-aturan sosial ataupun dari nilai dan norma sosial yang berlaku. Perilaku menyimpang dapat dianggap sebagai sumber masalah karena dapat membahayakan tegaknya sistem sosial. Artinya, perilaku menyimpang merupakan tingkah laku yang melanggar atau bertentangan dengan aturan normatif. Dalam diskurs sosiologi, deviation merupakan penyimpangan terhadap kaidah atau norma-norma dan nilai-nilai dalam masyarakat. Kaidah ini timbul dalam masyarakat karena diperlukan sebagai pengatur hubungan antara seseorang dengan orang lain atau antara seseorang dengan masyarakat. Diadakannya kaidah serta peraturan di dalam masyarakat bertujuan supaya ada konformitas warga masyarakat terhadap nilai-nilai yang berlaku di dalam masyarakat yang bersangkutan. Dengan demikian, norma-norma sosial adalah apa yang harus dijalani dan dilarang dalam masyarakat. Adapun saran ataupun solusi yang dapat dilakukan terhadap perilaku LGBT ini adalah yang pertama, sebagai masyarakat agar memberikan sikap yang mengedukasi keluarga, masyarakat terkait bahaya dan ancaman dari perilaku LGBT di masyarakat dan juga tidak melakukan tindakan diskriminasi bagi sekelompok orang yang sudah berperilaku LGBT. Namun, berikanlah hal positif agar mereka dapat menerima kodrat mereka dan kembali ke perilaku sebagaimana manusia lain pada umumnya. Yang kedua, pemerintah sebaiknya meningkatkan sosialisasi kepada masyarakat terkait perilaku LGBT ini di mana hukum atau undang-undang HAM agar semakin jelas bagi masyarakat, terkhususnya bagi kelompok dengan perilaku LGBT tersebut. Dan yang ketiga, meningkatkan kesadaran masyarakat untuk memperhatikan norma-norma yang berlaku di masyarakat agar tidak merusak struktur sosial dan memperhatikan hak orang banyak. Baiklah, sekian penjelasan mengenai LGBT, yaitu lesbian, gay, biseksual, dan transgender. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.